Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Apip Saipulo. Di video kali ini kita akan memulai sebuah series baru, yaitu adalah studi kasus implementasi dari full stack Next.js, di mana kita akan coba untuk membuat website online store. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba untuk bareng-bareng nge-setup dulu apa aja yang kita butuhkan untuk project kita. Jadi kita akan menggunakan Next.js tentunya sebagai core teknologinya. Nah, di sini kita bisa masuk ke nextjs.org tentunya untuk menginstal Next.js-nya. Tapi perlu diingat bahwa untuk menginstal Next.js, kita perlu siapkan yang namanya Node.js. Jika belum pernah mendownload Node.js, maka silakan disiapkan terlebih dahulu. Silakan install saja, misalnya mau menggunakan yang recommended, yaitu ada di versi 20, atau juga paling minimal teman-teman harus install, yaitu ada di versi 16 ke atas ya. Nah, selain Node.js, juga teman-teman perlu setup yang namanya Git, di mana kita akan coba untuk menggunakan GitHub nantinya untuk menyimpan source code kita, supaya nanti kita bisa hosting ke Vercel. Mungkin teman-teman yang udah pernah ikutin channel Pipcode Studio dan ikut di series Next.js, itu kita sudah belajar mengenai bagaimana caranya menghosting website Next.js kita di Vercel. Nah, di series ini pun sama, kita akan menghostingnya di Vercel nanti, sehingga kita membutuhkan yang namanya Git. Nah, selain itu nanti juga kita akan butuh yang namanya GitHub. Dimana GitHub ini adalah untuk menyimpan source code kita nantinya tentunya. Teman-teman yang belum punya GitHub, silahkan untuk bikin dulu akunnya ya. Oke, nah kalau sudah teman-teman lakukan hal tersebut, kita akan coba bareng-bareng untuk instalasi Next.js-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke Visual Studio Code. Nah, kita akan coba untuk menginstalnya di sini ya. Silakan untuk buka terminal. Itu biasanya ada di bagian paling atas ya, ada terminal. Terus kita bisa klik New Terminal. Atau kita juga bisa untuk membukanya melalui command, yaitu adalah Ctrl+Shift+Backtick menggunakan keyboard ya. Kalau teman-teman belum tahu backtick itu apa, backtick itu ada di atas tab ya, di sampingnya tombol 1. Itu akan langsung membuka terminal. Atau misalnya kalau tidak ketemu ya backticknya, silakan teman-teman untuk buka aja terminal di bagian atas, terus klik New Terminal ya. Oke, kita akan coba untuk setup project Next.js-nya. Ya, yang pertama berarti kita akan npx create next app add. Nah, ini kita perlu samakan versinya ya, supaya nanti misalnya teman-teman masih mau mengikuti video ini, tapi versinya udah ada update gitu ya. Kalau kita berikan latest seperti ini, mungkin nanti akan berbeda ya cara implementasinya. Sehingga saya akan coba untuk samakan ya. Jadi silakan teman-teman nanti ikuti juga ini. Kita akan cek di npm. Ya, kita cek npm, terus kita lihat Next.js itu sekarang udah ada di versi berapa sih? Nah, ini dia ya. Jadi dia sudah ada di versi 14.0.3. Nah, kita akan coba untuk samakan versinya supaya nanti teman-teman masih bisa mengikuti series pembelajaran ini, walaupun nanti misalnya ya teman-teman baru nonton video ini tahun depan gitu ya. Jadi masih aman. Oke, kita samakan, yaitu ada di 14.0.3. Tinggal kita enter. Nah, di sini katanya need to install the following package. Oke, to proses. Ini tinggal kita klik enter aja. Nah, terus kita akan memberikan nama projectnya. Misalnya di sini adalah My Store. Ini bebas saja nama project, teman-teman silahkan mau apapun itu, misalnya mau toko saya gitu ya, atau apapun itu silahkan aja ya. Ini misalnya My Store. Kemudian kita akan menggunakan TypeScript ya untuk bahasanya ya. Kemudian di sini apakah mau menggunakan ESLint? Ya, kita akan gunakan ESLint supaya codingannya kita bikin rapih ya. Kemudian apakah mau menggunakan Tailwind? Nah, ini saya nggak akan pakai Tailwind kayaknya. Di sini kita akan coba untuk menggunakan SCSS aja nanti ya. Jadi sini saya pilih no. Kemudian di sini apakah kamu mau menggunakan src directory? Yes. Nah, ini apakah mau menggunakan app router atau enggak? Di series ini, kita akan coba untuk menggunakan pages router aja, ya, sehingga di sini saya akan coba pilih no. Kemudian, would you like to customize the default import alias? Saya pilih no aja. Dan ini tinggal tunggu sampai instalasinya selesai. Sambil nunggu instalasinya selesai, kita akan coba untuk mereference beberapa toko online yang eksis, ya. Kita bisa cari di bagian showcase Next.js, kira-kira toko online mana sih yang pakai Next.js? Mungkin kita akan coba untuk sedikit cari referensi dari sana ya. Nah, di sini kalau kita scroll cari, nah target ini dia toko online ya, e-commerce. Kita coba buka
Selain target, kita lihat lagi. Nah, ini ada Nike juga ya. Kita buka juga Nike. Oke, nah ini dia Nike.com. Ini juga dibangun menggunakan Next.js ya, berdasarkan dari showcase-nya Next.js ini. Kemudian target ini juga sama, e-commerce dari luar ya. Mungkin kita akan coba untuk bikin UI yang nantinya simple ya sifatnya. Kita coba untuk mereference ke Nike aja ya. Nah, di sini kalau kita buka, cari di bestseller misalnya. Nah, ini tampilannya simple ya, sehingga mudah sekali untuk kita implementasikan. Jadi mungkin kita akan coba untuk mereference ke Nike.com. Oke, instalasinya sudah selesai. Kalau kita cek di sini ada folder My Store, terus di dalamnya sudah ada Next.js project-nya ya. Kita akan coba untuk change directory, terus kita masuk ke My Store ini. Oke, jadi CD, kemudian diikuti dengan nama foldernya apa. Nah, yang mau saya setup selanjutnya adalah saya akan coba untuk setup unit testing ya. Jadi nanti kita akan coba implementasikan unit testing juga. Mungkin kita bisa buka di dokumentasi Next.js, terus masuk ke bagian pages router, terus kita cari bagian optimizing, lalu ada testing. Nah, ini dia. Kita akan coba untuk menggunakan Jest dan React Testing Library. Jadi silakan di-scroll ke bagian yang ada Jest dan React Testing Library-nya. Nah, ini bisa kita kopikan ya. Ini kita kopikan yang setting up Jest with the Rust compiler. Jadi kita copy, balik ke Visual Studio Code, terus saya paste ke sini ya. Di sini yang perlu kita install ada Jest Environment Jest DOM, kemudian Testing Library React, dan Testing Library Jest DOM. Mungkin nanti karena kita menggunakan TypeScript, pasti ada yang harus kita install lagi, tapi itu belakangan aja ketika kita nanti akan menggunakan Jest-nya ya. Kita tinggal enter. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, ini biar makin enak kita mengerjakannya, kita langsung aja ya buka file, kemudian open folder. Kita akan langsung buka masuk ke bagian My Store-nya aja ya. Jangan di online store, biar nanti kalau misalkan buka tutup terminal, kita langsung gak usah change directory lagi ya. Tinggal saya open ya. Jadi sekarang folder utamanya sudah ada di My Store ini. Oke, kemudian yang perlu kita setup adalah Git ya, beserta dengan repositorinya di dalam GitHub. Nah, biasanya kalau Next.js itu dia sudah terinisiasi Git-nya, tapi kalau di sini kita cek Git log, nah ini nggak ada katanya ya. Mungkin ada case-nya dia tidak di setup juga oleh si Next.js-nya, maka kita perlu lakukan git init. Tapi kalau misalkan teman-teman menemukan git log, itu ada isinya, itu berarti sudah di setup oleh Next.js-nya. Jadi harusnya tidak perlu lagi melakukan yang namanya git init seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita git add spasi titik ya. Jadi kita akan coba untuk masukkan dulu semuanya. Kemudian git commit strip m, lalu kita akan buat di sini adalah initialize project untuk pesan commit-nya. Tinggal di enter, sekarang sudah masuk. Ya, untuk mengeceknya, teman-teman bisa cek di git log. Nah, sudah muncul ya. Ini saya clear. Oke, sekarang kita akan coba untuk push ke dalam repository. Jadi di dalam GitHub, ya silakan teman-teman untuk masuk ke dalam GitHub, terus bikin repository baru. Di sini kita bisa klik new, atau di bagian atas juga bisa. Ada tanda tambah, di sini create new repository. Nah, kemudian di sini nama repositorinya apa? Misalnya My Store. Ini bebas saja, teman-teman. Silakan nama repositorinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian repositorinya kita sifatnya bikin dia private supaya tidak bisa diakses oleh sembarangan user. Nah, kemudian di sini tinggal langsung kita create repository. Nah, kalau sudah, kita akan coba untuk menghubungkan repository ini dengan yang ada di dalam GitHub. Untuk menghubungkannya, kita cukup git remote add origin, kemudian masukkan URL dari repositorinya. Ini tinggal saya paste ke sini, jadi git remote add origin, URL repositorinya apa ya. Tinggal saya enter. Nah, kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah kalau teman-teman misalnya sudah pernah menggunakan Git dan pernah nge-push ke GitHub, itu harusnya aman. Tapi kalau misalnya teman-teman belum pernah nge-push ke GitHub melalui terminal misalnya, itu biasanya harus men-setup global username. Nah, untuk meng-setupnya itu kita bisa gunakan komen git config min global user.name, kemudian
username dari GitHub-nya apa. Nah, jadi kita lakukan seperti ini, git config min global user.name, kemudian diikuti dengan username-nya apa. Misalnya di sini Afif Saipullah. Tinggal klik enter. Kebetulan kalau saya udah ya, mungkin nanti akan sedikit berbeda. Kemudian selain itu juga kita perlu git config min global user.email. Ya, ini juga perlu, silakan bikin misalnya di sini apip@gmail.com. Nah, jadi biasanya ini sesuai dengan username dan email yang digunakan untuk mendaftar ke dalam GitHub ya. Ini tinggal di-enter aja. Nah, kalau sudah, kita bisa ceknya git config min list. Nah, ya. Jadi dia akan langsung keluar nanti ya. Email yang digunakan apa, username yang digunakan apa gitu ya. Nah, kebetulan GitHub yang saya pakai untuk tutorial ini berbeda dengan GitHub yang ada di dalam terminal saya. Kalau teman-teman misalkan menemukan case yang sama, itu kita bisa masuk ke dalam setting, kemudian kita tambahkan kolaborator. Jadi saya akan invite, ini bisa masukkan dulu password. Nah, kemudian di sini bisa add people ya. Yang mau di-add siapa? Di sini saya akan add code. Nah, ini saya akan coba add. Nah, ini biasanya langsung akan ada email nantinya ya. Buka emailnya dan tinggal view invitation ya. Di sini harus login, teman-teman menggunakan akun GitHub yang teman-teman mau dan tinggal accept invitation-nya. Ya sudah, selesai. Saya sudah bisa akses sekarang. Jadi itu misalnya kalau case-nya user di terminal dan juga user GitHub-nya berbeda ya. Jadi kita perlu minta akses. Nah, ini saya mungkin balik lagi ke code di dalam repositorinya, terus saya akan coba untuk push ya. Ini saya coba clear, atau kalau nggak bisa di clear, tutup aja terminalnya, buka lagi, Ctrl-Shift backtick. Nah, di sini sebelum nge-push, saya akan coba untuk bikin branch ya. Jadi saya akan bikin beberapa branch. Di sini ada master, kemudian git branch develop ya. Nah, terus saya akan pindah ke branch master, git checkout master. Nah, ini biasanya adalah branch yang digunakan untuk production ya. Artinya adalah kalau dia di-push ke master, maka otomatis apa yang ditampilkan di dalam website itu berubah. Kalau branch develop, itu fungsinya adalah untuk testing biasanya ya. Ada juga sebetulnya branch yang lain, misalnya release, digunakan untuk staging, dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak banget aturan-aturan Git, itu tergantung dari perusahaan tempat kita bekerja ya. Nah, di sini kita akan coba clear. Kita sudah ada di branch master, kita tinggal git push sekarang ke mana? Ke origin. Origin mana? Yaitu adalah branch master juga. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita cek, kita refresh, di dalam repositori kita harusnya sudah ada codingan Next.js-nya. Nah, di sini mungkin saya akan coba untuk run dev dulu ya. Jadi npm run dev, kita coba jalankan dulu. Tadi kita belum menjalankan project-nya, sudah instalasinya betul atau masih ada problem. Kita akan coba cek di localhost 3000. Nah, ini tandanya kalau Next.js-nya sudah berhasil terinstall dan berhasil di running, dia akan langsung bisa terlihat hasilnya ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk langsung setup Vercel. Nah, jadi Vercel ini adalah layanan hosting gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mendeploy aplikasi Next.js supaya nanti bisa digunakan secara online gitu ya. Nah, ini tinggal saya login aja ya. Saya login. Teman-teman yang belum punya akun silakan bikin ya. Saya login. Nah, silakan saya ini teman-teman lanjutkan aja. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung add new ya. Ini kebetulan saya pernah mendeploy aplikasi. Kalau misalkan teman-teman belum ada, mungkin tidak akan muncul ya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, tinggal langsung aja add new, terus pilih project ya. Oke, kemudian bisa continue with GitHub. Nah, ini bisa kita hubungkan langsung dengan GitHub. Oke, kemudian tinggal kita klik install. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini silakan dipilih mau all repositories atau only select repositories. Kalau saya biasanya biar cepat ya sudah all repositories saja ya. Saya tinggal install. Nah, kalau sudah dia akan redirect lagi. Kemudian kita bisa import dari yang MyStore ini ya. Saya tinggal import. Ya, kemudian di sini project name. Nah, project name ini teman-teman bebas saja, dan nanti dia akan jadi URL ya, dari hosting kita. Ya, misalnya di sini saya akan ubah jadi pip store gitu ya. Jadi ini nanti akan jadi URL dari hostingnya, vercel.app, dan ini sebagai subdomain ya, pip store ini. Nah, di sini saya tinggal
Langsung aja ya, kita nggak butuh build comment ya tambahan, terus environment variable juga kita belum setup ya. Saya tinggal deploy aja, tunggu sampai deployment-nya selesai ya. Biasanya ini harus di-build dulu dia ya. Kemudian setelah di-build dia akan running check. Nah, ini sudah ya, tinggal teman-teman klik continue to dashboard dan nanti langsung muncul seperti ini. Ini sudah bisa kita buka langsung ya, hasilnya di pipstore.vercel.app. Nah, kita sudah berhasil melakukan hosting untuk project Next.js kita. Tujuannya apa? Kok disiapkan hosting dari awal gitu ya? Jadi saya mau bikin di series ini adalah kita akan berprogres gitu. Nggak langsung nanti misalnya aplikasinya jadi di-deploy, nggak gitu. Tapi kita akan coba lakukan sedikit demi sedikit. Jadi nanti di setiap video tentunya akan ada fitur baru dari aplikasi kita. Kemudian setiap fitur itu akan saya upload ya untuk setiap video. Sehingga nantinya akan ada progres gitu istilahnya di dalam project kita. Nggak langsung deploy pada saat nanti sudah jadi. Ya. Dan juga nanti kita akan coba untuk pelajari mengenai Git Flow juga ya. Jadi bagaimana mengimplementasikan Git Flow di dalam mengelola sebuah project. Oke, selanjutnya yang mungkin saya akan tunjukkan ini untuk teman-teman ya. Mungkin banyak juga yang tanya, kira-kira extension apa aja yang dipakai supaya ngoding kita makin cepat nih ya. Kalau pakai Visual Studio Code. Nah, ini juga banyak yang nanyain ke saya bahwa katanya gimana setup untuk extensionnya supaya ngodingnya makin enak gitu ya. Atau ada yang bilang juga bahwa matiin semua extensionnya biar ngodingnya fair gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau setup saya seperti apa untuk extensionnya, silakan teman-teman simak ya. Jadi di sini ada beberapa extension yang saya rekomendasikan untuk digunakan ya. Yang pertama yang mungkin teman-teman bisa gunakan adalah auto rename tag. Jadi auto rename tag ini adalah untuk supaya nanti tag yang kita bikin ya, tag HTML, contohnya misalnya saya buka di bagian src, pages, yang index ya. Nah, di dalam sini saya akan coba ubah tag head ini ya. Kalau saya ubah atau saya hapus saja seperti ini, tutupnya ikut kehapus ya. Ya ini jadi HEA juga tulisannya. Kalau saya tambahkan D di sini, tutupnya ikutan juga ya. Jadi itu adalah auto rename tag. Kemudian selain auto rename tag, yang saya gunakan adalah Codium. Codium ini adalah AI ya, hampir mirip dengan GitHub Copilot, tapi ini gratis ya dan bisa kita manfaatkan untuk coding project kita. Ini enak banget, kadang-kadang dikasih suggestion dan kita tinggal pencet tab aja, langsung diketikin codingannya. Bahkan saya sering banget nyari error ya untuk solve-nya gimana pakai ini ya. Ini gratis, bisa kita install ya, namanya Codium AI. Kemudian yang mungkin ini perlu juga yaitu adalah Console Ninja. Jadi kalau saya lakukan console, nanti kita nggak perlu lagi untuk buka konsol di dalam browser. Bahkan kita juga nggak perlu lihat terminal juga. Itu akan langsung muncul di baris konsolnya. Misalnya di sini saya punya data nantinya ya. Terus saya tinggal konsol, misalnya di console.log ya. Atau di sini juga bisa langsung saya tes seperti ini. Terus saya jalankan project-nya ya. Ini saya buka terminal. Oke, ini sudah jalan. Nah, dia akan langsung muncul ya di sampingnya bahwa ada console.log test. Atau di sini saya tulis Aviv juga nanti akan muncul. Nah, muncul Aviv gitu ya. Jadi konsolnya lebih mudah. Atau juga kita bisa preview lebih lengkapnya di sini ya. Tinggal dibuka aja, langsung muncul ya console output. Jadi itu Console Ninja ya. Teman-teman silakan untuk install. Kemudian yang mungkin perlu kita siapkan lagi yaitu adalah ini ya, IS7 plus React Redux React Native ya. Jadi ini adalah snippet. Biasanya kalau kita control space ya atau comment space itu akan langsung muncul ya untuk suggestion-suggestionnya kalau kita menggunakan React. Kemudian yang perlu kita install lagi yaitu adalah ESLint. Nah ini karena kita menggunakan ESLint, maka kita perlu install ESLint. Kenapa? Nanti biar kalau ada error ya dari sisi ESLint-nya langsung dimarahin ya. Dari sisi code-nya nanti akan langsung merah ketahuan gitu. Kalau kita nggak setup ini mungkin nggak akan ketahuan. Kemudian yang akan saya rekomendasikan lagi adalah teman-teman bisa gunakan GitLens atau GitGrab. Nah, GitGrab ini adalah untuk melihat atau men-tracking setiap pergerakan yang ada di dalam Git gitu ya. Setiap commit-nya nanti bisa kelihatan. Ya, daripada kita tadi misalnya menggunakan Gitlog ya untuk mengecek apakah
commit kita sudah masuk atau belum, mending pakai git grab. Nanti kalau sudah diinstal, bisa langsung dibuka di bagian bawah, ada git grab. Nah, ini nanti akan muncul ya. Setiap commit yang sudah kita lakukan akan kelihatan di sini. Kemudian, selain itu, juga mungkin yang lainnya ya, ini sekedar untuk bikin nggak bingung aja, ada indent rainbow ya. Jadi indent rainbow tuh yang ini nih ya. Jadi kalau kita mau ngelihat misalnya ya, return ini tutupnya ada di mana, kita bisa ikutin rainbow-nya ya. Warnanya adalah yang hijau ini ya, berarti ini tutup yang return tadi gitu. Itu jadi mempermudah aja secara visualisasi gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa install kayak IntelliSense untuk CSS ya, ini bebas aja sebetulnya ya. Mau diinstal juga boleh, terus juga mungkin ada JavaScript debugger ya, atau yang ini ada JavaScript and TypeScript nightly ya. Oke, kita scroll lagi. Kita cari lagi kira-kira apa lagi yang bisa kita install. Nah, ini Prettier ya, ini adalah code formatter yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau di save nanti kodenya langsung dirapihin sama si Prettier-nya ya. Kemudian juga mungkin Thunder Client. Nah, ini teman-teman bisa install ya untuk menggantikan Postman untuk ngecek atau mentes API ya di dalam VS Code-nya secara langsung. Kurang lebih itu yang bisa teman-teman install. Terus juga mungkin kalau teman-teman mau masuk ke dalam setting ya. Kemudian di sini teman-teman bisa cari format. Nah, di sini ada default formatter ya, editor. Nah, ini silakan pilih Prettier. Kalau sudah menginstal Prettier biasanya langsung muncul. Kemudian juga bisa pilih yang ini, format on save ya. Jadi ketika di save atau di paste juga nanti misalnya teman-teman melakukan paste, dia akan langsung memformat filenya supaya makin rapi ya. Oke, jadi itu untuk setup di VS Code-nya. Dan terakhir, kita akan coba untuk setup yang namanya Husky. Jadi Husky ini apa? Husky ini adalah sebuah library ya, atau package dari NPM yang bisa kita install, yang fungsinya adalah untuk pre-commit. Pre-commit ini adalah hal-hal yang dilakukan sebelum kita melakukan commit ya, ke dalam Git gitu. Nah, kenapa perlu dilakukan? Karena biar codingannya makin rapi dan tidak ada bug yang menyebabkan gagal saat build nantinya gitu ya. Jadi kita bisa ketahui sejak ada di lokal kita gitu. Kira-kira yang error nanti kalau di build itu di mana gitu ya. Jadi kita akan coba untuk setup itu. Nah, untuk men-setupnya kita perlu menginstal beberapa package ya. Yang pertama adalah Husky dan juga yang kedua adalah linstage. Nah, ini jangan lupa berikan -d besar ya. Artinya kita akan jadikan dia sebagai dev dependencies ya. Ini tinggal enter, tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, kalau sudah, saya bisa tulis di sini npx husky, kemudian install. Nah, kalau sudah nanti akan muncul sebuah folder namanya .husky ya. Tulis npx husky add .husky/precommit. Jadi akan saya bikin sebuah file di dalam folder .husky dengan nama precommit yang isinya di sini saya akan gunakan npx linstage dan npx run build. Oke, tinggal saya klik enter. Nah, nanti akan muncul di dalam Husky sebuah file namanya precommit yang nantinya akan menjalankan npx linstage terlebih dahulu dan juga npx run build. Dan terakhir, saya akan coba untuk konfigurasi linstage. Tinggal bikin sebuah file di folder root-nya. Kita bikinnya yaitu adalah .linstage rc.json. Nah, kemudian di dalamnya saya akan bikin kayak gini. bintang.ts, lalu kita tambahkan di sini ESLint min-min-fix ya. Ini juga kita tambahkan untuk ekstensi .tsx ya. Jadi .ts dan tsx yang nanti akan kita lihat ya perubahannya. Kemudian di sini untuk setupnya sudah selesai, kita bisa langsung tes sekarang. Tinggal gunakan git add spasi titik, kemudian git commit. Misalnya di sini fitur ya. Atau gunakan huruf kecil fit precommit Husky gitu ya. Jadi kita bikin fitur precommit Husky, tinggal kita enter. Oke, wait. Ini sepertinya ada yang salah. Kita coba ulangi lagi, clear. Oke, nah ini ada sedikit kesalahan tadi, harusnya jangan npx tapi harusnya npm ya. Dan ini sudah di setup untuk linstage
rc-nya, tinggal kita coba sekarang git add spasi titik, kemudian git commit. Misalnya di sini fitur, lalu di sini setup pre-commit husky gitu ya. Nah, kita klik enter. Nah, di sini tidak ada perubahan yang terjadi di dalam file TS dan TSX, maka dia langsung akan merunning yang build ya. Kalau ada perubahan, dia akan running yang lean stage dulu. Nah, sekarang di build ya, kalau build-nya berhasil, nah dia baru akan ke commit. Kalau misalnya build-nya gagal, dia nggak akan ke commit. Kita bisa cek commit-nya sekarang ada di setup pre-commit husky. Dan ini tinggal kita git push origin master, biar dia nanti masuk ke dalam repository di dalam GitHub. Jadi kita sudah berhasil untuk melakukan setup terlebih dahulu terkait dengan Next.js project kita, kemudian juga kita sudah setup pre-commit, GitHub, dan juga hosting. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.